Oke, kita lanjut Galatia 1:1-5. Kita baca overview-nya dulu ya. Atau garis besarnya. Coba satu orang bacakan ini. Galatia 1 ayat 1-5. Ya. Ari, boleh bacakan? Kami Yudais yang menyerang gereja Galatia berargumen bahwa Rasul Paulus bukanlah rasul sejati. Paulus memperkenalkan dirinya dengan 3 pembelaan, ayat 1-2. Yang pertama, otoritas dan sumber kerasulannya adalah dari Allah, ayat 1. 2, dia telah menyaksikan kebangkitan Kristus, Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Sama seperti ke-11 rasul itu. Yang ketiga, kerasulannya diteguhkan oleh semua saudara, ayat 2. Yang bersamanya. Bukti tambahan kerasulan Paulus adalah bahwa ia mendirikan gereja-gereja di Galatia, ayat 2. Selama Rasul Paulus, salam Rasul Paulus merangkum Injil yang benar yang ia pertahankan dalam surat ini, ayat 3-5. Beberapa poin dapat ditarik dalam salah ini. Yang pertama, Injil yang benar datang dari Allah sendiri, ayat 3. Yang kedua, Kristus menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita tidak hanya dalam kematiannya, tetapi dalam setiap fase inkarnasinya, dari pembuahan sampai kenaikan. Lihat pasal 2 ayat 20. Ketiga, Kristus membebaskan kita dari zaman yang jahat ini, ayat 4, dan memasuki zaman yang akan datang. Keempat, pembebasan ini dilakukan menurut kehendak Allah kita, ayat yang keempat. Anak dalam kodrat manusianya bersinergi dengan kehendak ilahi. Yohanes 5 ayat 30, 6 ayat 38. Kemudian kehendak Bapa dilakukan oleh Yesus dan kemudian oleh kita di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Berbicara secara keras dengan gereja Galatia, Chrysostom, Rasul Paulus memberitahu orang-orang Galatia bahwa rasul sejati ditunjuk atau dipilih oleh Allah. Ini dari Cassiodorus dan Jerome ya. Terus? Dan dipakai olehnya Agustinus. Rasul Paulus menunjukkan bahwa Kristus bukan hanya manusia, Origen, tetapi juga setara dengan Allah Bapa, Theodoretnya. Dia menyebut semua saudara untuk mempermalukan orang Galatia, Marius Victorius, dan membela dirinya, Chrysostomos, dalam menghadapi musuh Injil, Theodoret. Rasul Paulus menyapa mereka dengan rahmat dan kedamaian, Agustinus, mengingatkan mereka akan tugas kepada Bapa, Chrysostomos, yang dipersatukan dengan putra dalam misi Ambrosius. Kristus mengecoh iblis demi kita, dengan demikian memberi kita rahmat bukan hukum, Ambrosius, dan membebaskan kita dari kecenderungan berbuat dosa, Theodoret. Dia melakukan ini dengan kerelaan, Jerome. Kita mengakui baik kehendak Bapa di dalam dia, Chrysostomos, dan teladanilah penyerahannya, Agustinus, di saat kita merenungkan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Oke, nah ini adalah rangkuman. Kalau ini bisa dikatakan ini secara doktrinalnya ya, atau konsep teologisnya ada di sini, ya, yang saya rangkum. Tapi ini masih lapisan kedua ya, secara garis besarnya. Nah, garis besarnya kita lihat Paulus berargumen tentang kerasulannya. Ada 3 hal yang dia bela di sini ya. Otoritasnya berasal dari Allah. Lalu dia menyaksikan kebangkitan Kristus ya, sama seperti ke-11 rasul itu. Maka itu Allah yang membangkitkan dia, ya kan? Pasal berapa itu? Ini ya. Ege rantos auton ek nekron, ya kan? Nah, ini bukti bahwa kerasulan Paulus adalah kerasulan yang bersifat historis. Ya, karena apa? Karena dia menyaksikan kebangkitan Kristus. Nanti lebih detail dalam Kisah Rasul 9:27 ya. Tidak beda dengan 11 rasul yang lain. Nah, kemudian diteguhkan oleh semua saudara. Jadi kamu lihat sebuah otoritas itu dari Allah, kemudian dia menyaksikan langsung dan dia diteguhkan oleh saudara-saudara yang lain. Oke, ini yang pertama. Yang kedua tentang salam, ada damai, sejahtera, dan anugerah, ya kan? Nah, ini beberapa poin yang bisa kita petik. Yang pertama, Injil yang benar datang dari Allah sendiri.
Oke. Lalu Kristus menyerahkan dirinya untuk dosa, nanti di situ ada disampaikan ya. Lalu Kristus membebaskan kita dari zaman yang jahat supaya memasuki zaman yang baru, dan ini adalah satu kehendak Allah ya, pembebasan ini sesuai dengan kehendak Allah. Oke. Sekarang kita lihat detailnya ini. Yang pertama apostolos Paulus. Sintaktik konten yang pertama kan? Sintaktik konten yang kedua apa? Ini apo antropon, ude dia antropon, uk Allah dia Yesus Kristus teo. Ini kan yang kedua kan. Lalu yang ketiga mana? Ini bersama dengan orang-orang saudara-saudaranya ya. Baru eklesia te Galatia, kepada gereja di Galatia. Nah, baru salamnya karis kai erene ya. Apoteu kai kurio. Nah, lalu tentang Yesus sekarang. Yesus itu apa? Dontos, satu. Yang kedua, hopos. Ya kan? Nah, baru di bawah hopos itu ada menurut kehendak ilahi. Ya, untuk kemuliaan selama-lamanya. Oke, kira-kira itu ya sintaktik kontennya. Paham ya garis besarnya ini? Jadi kalau saya tanya misalnya, Cange, coba sebutkan apa saja sintaktik kontennya. Coba satu misalnya. Paulos, ya kan? Yang kedua, Nur Santi. Yang kedua mana? Ayo. Apo, antropon. Ude, dia, antropu. Ya kan? Ini salah satunya. Terus, Winda. Apa? Berikutnya apa? Sintaktik kontennya. Uk Allah dia Yesus Kristus kai teu patros, ya kan? Tu egerantos auton ek nekron. Ini satu bagian. Oke? Jadi sintaktik konten itu nggak usah bingung. Ini per bagian ya. 1, 2, 3. Kalau mau bagi detail sini 4, 5, 6, ya kan? 7, lalu ini 8, sama ini ya, sampai sini ya. Lalu 9, 10, ya, baru 11 di sini. Ya, dibaginya. Oke. Jadi ini penghapusnya, papan tulisnya di sini. Ya, bisa ya. Kalau saya tanya Herni, apa salah satu sintaktik kontennya mana di sini? Ayo cepat. Kalau enggak kita selesai jam 6 ya. Ya mana sintaktik kontennya? Salah satu aja. Bebas, bebas. Yang mana? Yang disebut sintaktik konten. Udah buka Bible Box nggak? Nah, ayo baca. Yang mana? Itu udah buka belum? Belum. Hah? Loh. Oh. Nah, kongsi aja gitu. Kalau gitu siapa? Sarni apa?
Atau Herni dulu? Mana Herni? Misalnya apa di situ? Karis Kai, Erene, ini ya. Oke, Eisan, Humin, ya kan? Ini satu. Oke, betul. Tadi Nursanti gimana? Oke. Lalu kalau saya tanya misalnya yang ini, the will of our God and Father, yang mana? Hah? Nih, the will of our God and Father. 4C nih ya kan? Berarti di mana ini? Mana? Bukan, 4C. Apo, ini. Yang di bawah. Yang mana? Nih. Tuteu kai patros, ya. Ini. Oke, telema tuteu kai patros. And then nih misalnya delivering us from this evil age. Apa? Hah? Hopos, excelletai, hemas, ek, tu aionos, tu poneru, ekne, totos. Iya. Ini. Hah? Ini benar. Delivering us from this evil age. Yang ini. Yang ini. Oke. And then Christ gave himself for our sins. Yang mana? Boyman. Apa Boyman? Ini ya. Benar. Benar, Boy. Benar aja deh. Oke. Berikutnya. Misalnya ini. Grace and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ. Gampang nih. Terus? Yang ini. Ini ya. Oke. Baca dulu. Karis. Oke. Ini ya. And then kalau ini to the churches of Galatia. Yang mana? Yang ini. Benar. Ya. Oke. And then all the brethren with me. All the brethren with me. Apa? Ini. Hoi ada voice sun emoi pantes. Oke. Nah, kalau ini through Jesus Christ, God the Father and God the Father.
Apa? Oke, ini ya. Nih. And then not from human or through humans. Ini ya kan? Apo, antropon, ude, dia, antropo. Alright. Oke. Nah, itu beberapa sintaktik kontennya. Sekarang kita lihat isinya ya. Apa semantiknya nih? Nah, kalau Paulus mengatakan Paul an apostle, apa artinya? Nah, pertama dari Cassiodorus mengatakan Paulus seorang rasul. Nah, ini dia memperkenalkan bahwa dia berbicara di sini bukan sebagai apa ya, manusia, tapi ya dalam pengertian berbicara tentang menyebut dirinya tentang seorang rasul, bukan manusia biasa. Nah, jadi ini satu otoritas. Kata Paulus seorang rasul. Rasul ini menekankan apa? Authority. Ya, otoritas. Oke. Nah, gereja pada waktu itu, the church at that time were being thrown into turmoil, ya. Gereja pada waktu itu memang diombang-ambing oleh guru-guru palsu. Sehingga dia menyapa gereja ini bersama dengan seluruh saudaranya yang bersama dengan dia. Ini kata Cassiodorus. Jadi dari konteks historisnya kita jelas ya bahwa gereja di Galatia itu disusupi oleh apa? False preachers atau guru palsu. Nah, makanya Paulus memperkenalkan dia seorang rasul. Rasul di sini menandakan apakah Paulus itu membanggakan jabatannya? Bukan, tapi menegaskan dia berbicara di sini atas nama rasul. Berarti ini adalah the true prophet, the true preacher, guru yang benar, apostel ini. Ya, nah ini menekankan ini bukan otoritas manusia, tetapi otoritas dari Allah. Makanya Paulus lanjut, dia jelaskan lagi apostolosnya ini bukan dari manusia ataupun dari atau oleh manusia. Nah, lihat penggunaan kata not from ini apo, through ini tadi dia. Ada beda ya, from ini sumber, dia ini apa tadi? Agensinya. Oke, apa menurut Chrysostom? Chrysostom mengatakan ini Paulus berbicara with patience ya, dengan tegas. With full great patience and strong sentiment. Jadi penuh dengan semangat dan juga kekuatan sentimen. Sentimen berarti authority gitu ya. Not the prologue only, but it were the whole letter. Jadi nggak hanya di prolog, tapi di seluruh suratnya kita lihat. Ya, nah jadi dia nggak berbicara dengan lembut, tapi apa? Dengan penuh ketegasan. Sebab apa yang dia hadapi ini adalah ada corruptor atau enemy, ya, ada musuh di dalam gereja itu. Oke, nah sedangkan menurut Jerome apa? Bukan dari manusia atau oleh manusia. Kalau menurut Jerome, tadi kalau menurut Chrysostom, di sini Paulus menekankan kerasulannya, dia berbicara di sini secara tegas dan strong sentiment atau passion ya. Nah, sedangkan menurut Jerome apa? Jadi di sini Paulus ya memang bukan dari salah satu 12 rasul ya, di sini dia menjelaskan kerasulannya. Oke. Nah, Jerome mengatakan walaupun dia bukan salah satu dari 11 rasul itu atau 12 rasul itu, tapi di sini dia menegaskan bahwa
kerasulan itu sama seperti kerasulan dari dari Petrus dan yang lain-lain. Karena dia juga mendapat tugas yang sama ini, memberitakan Injil yang sama seperti mereka. Oke? Nah, kemudian dari Agustinus apa ini? Di sini kebenaran tidak datang dari manusia, ya, yang cenderung berbohong, gitu. Jadi kalau Paulus mengatakan kerasulanku dari manusia, jadi menegaskan kerasulannya bukan dari satu kebohongan, ya, gitu. Nah, ini prone to life ini kan manusia ini cenderung berbohong, gitu kata Agustinus. Jadi kalau orang yang diutus dari manusia itu adalah, kalau kamu mengatakan aku rasul, tapi dari manusia, ini seorang pembohong. Ataupun melalui manusia, itu juga pembohong. Ya kan? Tapi kalau orang yang kerasulannya berasal dari Allah, nah ini tells the truth, menceritakan kebenaran. Oke? Seperti Allah yang adalah kebenaran, kata Agustinus ya. Nah, sehingga di sini kerasulan dari manusia itu nggak bisa dipercaya. Nah, kerasulan dari Allah yang bisa dipercaya. Ya. Karena menyampaikan kebenaran. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya kita tarik satu kesimpulan di sini. Bukan dari manusia atau oleh manusia. Di sini berarti kerasulannya bukan dari kebohongan, satu kebohongan ya. Ini kata Agustinus. Kalau tadi Chrysostom apa? Ya, ini satu penegasan dari kerasulannya ya. Kalau Zero mengatakan ini. Ya. Alright, gitu. Nah, sekarang ini through Jesus Christ and God the Father. Nah, sebaliknya melalui Yesus Kristus dan Allah Bapa. Ini mana? Yang ini kan? Benar? Yang ini kan? Bisa ikuti ya? Nah, kalau ini dijelaskan bagaimana ini? Nah, kita tinggal lihat di sini buku ini. Origen mengatakan. Apa yang dikatakan Origen? Coba kalian pahami ini. Di sini jelas bahwa Kristus itu bukan hanya manusia, tapi ia memiliki natur ilahi. Terus, because he knew him to be of a more sublime nature, he therefore said that he was not appointed by a man. Nah, kalau kerasulannya berasal dari Yesus Kristus, itu menunjukkan apa? Kristus adalah bukan hanya sekedar manusia, tapi juga memiliki natur ilahi atau kodrat ilahi. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa Paulus tahu siapa Kristus itu. Jadi dia bukan hanya manusia tapi juga Allah, maka dia bisa menunjuk kerasulan. Ya, sehingga dia mengatakan bahwa dia bukan ditunjuk hanya oleh manusia tapi oleh Kristus. Nah, jadi di sini menurut Origen, Kristus di sinilah bukan hanya sekedar manusia tapi juga bersifat ilahi. Nah, ini kata Origen. Kalau Theodoret, nah dia katakan the Son is not less than the Father. Ya, sehingga ini sederajat ya. Yesus Kristus kai Theopatros. Ini sederajat. Nah, maka kata Theodoret, Kristus di sini tidak lebih kecil dari Bapa. Ya, sama kayak Origen. Gitu. Nah, apa di sini katakan? Sehingga jangan seseorang menyangka bahwa anak itu lebih kecil dari Bapa. Ya, jadi dari kata ini jelas mereka equal. Ya. Nah, maka dia katakan di sini dia tunjukkan ini dulu, Yesus Kristus dulu dia katakan. Baru
Allah Bapa. Nah, tapi Allah Bapa menjelaskan lagi apa yang dilakukan Allah Bapa kepada Kristus. Gitu. Ya, nah maka kata Theodoret di sini setelah melalui Kristus yang equal dengan Bapa, kemudian dia menambahkan ini melalui Allah Bapa yang membangkitkan dia dari orang mati atau dari kematian. Ya, nah kamu lihat di sini dia tambahkan kata through. Through di sini apa bahasa Yunaninya? Dia, ya kan? Melalui agency. Oke. Nah, di sini mengajarkan bahwa ini tidak imply any difference of nature. Jadi tidak mengindikasikan natur yang berbeda, sama. Nah, maka sama-sama dia. Ya. Lalu ada frasa yang membangkitkan dia dari orang mati. Itu tidak berarti menurunkan derajat keilahian anak. Tapi mau menunjukkan bahwa mereka concord, mereka harmoni. Ya, Allah mengutus, membangkitkan, Kristus yang mengerjakannya, misalnya begitu. Oke? So, let's say that the suffering did not happen to the Godhead. Nah, di sini juga menegaskan penderitaan itu bukan dialami oleh Sang Bapa, tapi oleh Sang Anak. Ya, tapi ini bukan berarti tidak harus dalam Injil itu bertentangan. Ya, karena it was not the Son, bukan hanya Putra sendiri yang mencurahkan misteri dari divine inkarnasi, Allah sendiri yang membagikan dispensasinya. Maksudnya Allah sendiri yang membagikan wahyunya, dirinya itu melalui inkarnasi si anak atau the Son. Oke. Nah, di sini menegaskan bahwa kata Theodoret, suffering did not happen to the Godhead. Ya, because it was not the Son alone who bestowed the mystery of divine incarnation. Jadi bukan anak sendiri yang mencurahkan misteri divine inkarnasi, tapi Allah sendiri yang berbagi di dalam dispensasinya. It means that Allah itu hanya bisa diketahui di dalam inkarnasi Kristus. Makanya benar ya, tidak ada yang tahu. Coba baca Yohanes 1 ayat 18. Ini ayat yang penting ya, Yohanes 1 ayat 18. Nah, jadi Bapa dinyatakan oleh Dia, yaitu Anak Tunggal Allah. Oke, itu ya. Nah, yang ketiga dari Marius Victorinus. Marius Victorinus ini pada abad keempat ya. Nah, ini ada pendahuluan di sini. Nanti kalian bisa baca siapa-siapa saja mereka. Agustinus, kita sudah tahu ya. John Chrysostom. Kemudian ada Marius Victorinus ini seorang bapak gereja di abad keempat ya. Dia jago retorik. Ya. Ini the Eastern and Western position, ya, either in Marius dan Augustinus. Ini Marius dan Agustinus ini dari Western ya. Nah ini kalau kita lihat tadi ada Theodoret. Theodoret itu dari sekolah ini ya. Dari sekolah Antiochian, Ambrosius ini juga ya, dari Western, ini Agustinus ya, bapak gereja di abad keempat setelah Nisea. Nah ini Marius Victorius, ini seorang guru grammar dan retorik ya, yang did not share Jerome's aversion to speculation. Dia sangat grammatical ya, pendekatannya grammatical dan rhetorical. Oke, dia kira-kira hidup di
abad ke-4 juga ya. Lalu ada Jerome, ini juga Bapak Latin dari Barat ya. Lalu ada John Chrysostom. Nah, ini beberapa komentator mereka ya yang dipakai di buku ini. Ya, kalian bisa baca di sini. Kalau yang dari Syria itu kayak Theodore of ini ya, Theodore Bishop dari Motsostia, ini dari Antiochian School ya, sama kayak Chrysostom dan Theodoret. Ini lebih kepada Antiochian itu lebih kepada historical dan literal exegesis ya. 3 tokoh ini yaitu Theodore, Chrysostom dan Theodoret. Theodore dengan Theodoret beda ya orangnya ya. Ini dari Antiochian School. Kemudian kalau kayak Origen itu dari Alexandrian School ya. Nah, kemudian seperti Ambrosius, Augustinus dan Jerome dan Marius Victorinus ini dari Western ya, tradisi Latin. Oke, kalau tradisi Timur itu pakai Yunani. Ya, kalau Latin seperti Jerome itu Agustinus pakai tradisi atau bahasa Latin mereka. Nah, ini buku ini atau komentar ini berimbang ya dalam tradisi Eastern maupun Western ya, tradisi Timur dan Barat. Oke, ini sedikit catatan untuk tokoh-tokoh. Kalian bisa searching di Google ya, John Chrysostom udah pasti banyak, Jerome, Ambrosius, Marius ya tadi. Dan di waktu kalian baca Saint kan juga ada ya, seperti Agustinus, Chrysostom itu sudah ada di kehidupan mereka, kehidupan di Saint ya. Oke, sekarang kita lanjut ini ya. Ada pertanyaan nggak tentang ini tadi? Through Jesus Christ and God the Father. Oke, jadi saya ajak kalian membiasakan membaca ini karena ya ini menolong kita sudah memahami semantik kontennya nih ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Ya. Oke. Menurut kami setelah ada diskusi absen itu kan kami bisa selesaikan kalau udah ada pendahuluan metode dan hasil dari diskusinya. Ya. Jadi gimana kalau kami mungkin Bapak kasih outline aja dulu, yang kami buat itu outline. Soalnya kalau buat abstrak otomatis harus ada hasil dan pembahasan sama kesimpulannya. Ya abstrak itu kan kayak praduga dulu, maksudnya klaim kali ya. Ya, nanti kalau dalam perjalanan bisa diubah. Ya, jadi misalnya contohnya tadi ini ya. Nanti waktu kalian kan sudah ikut kelas ini kan, oh saya mau ambil Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Ya kan? Nah, tentu metodenya kan eksegesis. Oke. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kamu mau menegaskan misalnya apa yang menarik dari sini yang bisa menjadi sebuah tesis atau hasil eksegesisnya. Misalnya kamu mau menegaskan tentang mendalami tentang kerasulan, otoritas rasul. Ya. Bahwa kerasulan atau apostleship itu kan dari manusia, tapi harus bersumber dari 3. Apa saja? Kristus dan Allah, ya kan? Nanti kalau kita baca di bawahnya, ini juga ada kesaksiannya, ya. Dan yang ketiga,
diteguhkan oleh semua saudara. Nah, misalnya nih hasilnya ini. Nah, ini bisa menjadi sebuah hasil eksegesisnya. Oke. Jadi kalau bukti kerasulan itu dari mana? Dari Allah, dari dirinya sendiri, dan dari sesama. Jadi 3 ini. Nah, itu bisa jadi sebuah abstrak nanti. Ya kan? Nah, kalau kalian misalnya mau bikin outline itu maksudnya gimana? Oh, judul terus ya itu kan bisa bagian dari abstrak kan hasilnya, ya kan? Misalnya kalau misalnya eksegesis ini kan ini sudah 1 poin, terus ini poin yang kedua, ya kan? Nah kalau bikin outline juga bisa, cuma karena untuk artikel aja kan nggak bisa outline doang, harus ada ya itu ada hasilnya, maksudnya kayak ada tesisnya apa yang mau dinyatakan, ya kan? Misalnya kamu mau mengklaim otoritas kerasulan Paulus berasal dari 3 sumber, Allah, dirinya sendiri, dan sesama saudara. Nah, itu kan bisa klaim kamu. Itu jadi hasil. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau bikin outline, itu kan nanti sudah di hasil dan pembahasan. Berarti hasil dan pembahasannya itu paling enggak kalian sudah bisa membaca ini. Ini misalnya, ini kan bisa dikasih berapa poin ini. Ini kalau mau diuraikan bisa jadi 8 atau 9 kan? Kalian bikin poin-poinnya ini. Tapi dari poin ini, apa yang mau kalian nyatakan? Misalnya di sini kerasulan itu tadi saya bilang dari Allah, oke, dari sesama, gitu, dan dari kesaksiannya, gitu, ya kan? Nah itu kan satu tesis. Nah, atau kalian mau bikin karis KRN itu kalian mau mengatakan bahwa atau di sini ya Yesus Kristus itu dari outline ini dapat 2 poin ya, dontos dan exeletai. Nah, misalnya kalian mau mengatakan dalam eksegesis ini peranan atau keilahian Kristus itu di dalam memberikan anugerah itu ketika dia sudah memberikan dirinya dan membebaskan kita dari jahat, dari zaman yang jahat. Nah, ini kan bisa kalian klaim dari sini, gitu. Nah, mau yang mana untuk sebuah tesis ya kan? Kan bisa bahas ininya atau mau bahas ininya, kayak gitu. Ya. Nah, itu kalau sebuah abstrak, artinya kalian sudah temukan tesisnya di mana yang mau kalian klaim. Ya. Jadi lebih dari sekedar outline sih.
Gitu. Ya, jadi usul ditolak ya, harus abstrak. Oke. Kita sampai di Marius ya. Oke, apa pendapat Marius tentang ini? Kerasulannya berasal dari Allah dan Kristus. Nah, dia menjelaskan bahwa melalui Kristus dan Allah yang membangkitkan dia dari kematian, menunjukkan Allah mengerjakan apa yang dia kerjakan melalui Kristus. Jadi karya Allah itu melalui Kristus, dia katakan. Sehingga Marius mengatakan, mengapa kamu belajar dari yang lain, bukan kepada Kristus? Karena apa yang sudah Allah kerjakan, itu sudah dikerjakan melalui Kristus. Ya, so Paul had not previously been a follower of Christ. Memang dulu Paulus bukan pengikut Kristus. Dan Kristus telah mati. Tapi dia mengatakan Allah membangkitkan Kristus dari kematian. Nah, ini menunjukkan bahwa Kristus sendiri yang mengajarkan Paulus. Ya, Kristus sendiri yang mengajarkan Paulus bahwa dia telah dibangkitkan dari orang mati oleh kuasa Allah Bapa, atau the power of God the Father. Jadi paham ya? Ini menarik dari Marius Victorius mengatakan dia dulu bukan seorang percaya dan Kristus mati di salib. Oke? Nah, tapi sekarang dia bisa mengatakan Kristus bangkit nih dari kematian oleh Allah, kuasa Allah. Nah, dia mengatakan di sini Kristus sendiri yang mengajarkan Paulus bahwa dia bangkit dari kematian. Oke, nah kalau di sini saya mengatakan Paulus sendiri yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Coba kita baca Kisah Rasul 9 ayat 27. Coba buka Kisah Rasul 9 ayat 27. Coba bacakan. Dan membawanya kepada rasul-rasul dan menjelaskan kepada mereka bagaimana Paulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana sebenarnya ia mengajar Yesus dalam nama Yesus. Oke, lihat di sini bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Jadi dia benar melihat Kristus yang telah bangkit itu. Oke? Gitu. Nah, tetap sekali lagi Kristus yang bangkit itu di sini Marius mengatakan Kristus sendiri yang menampakkan diri kan kepada Saulus. Artinya Kristus sendiri yang menunjukkan dirinya, ini aku bangkit. Ya, berarti yang mengajarin dia. Oke? Nah, bagaimana menurut Chrysostom? Yang membangkitkan dia dari orang mati itu artinya apa? Menegaskan the essence of God beneficent toward us, which coincides in no smart with the present purpose. Nah, di sini menegaskan bahwa keilahian Kristus itu tidak salah, ya, atau setara dengan Allah. Yep. Nah, kebangkitannya ini tentu adalah untuk mengerjakan apa yang baik bagi kemanusiaan. Demonstrate his goodwill to humanity. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, sekarang yang kedua, ayat 2a, all brethren with me. Kalau tadi diterjemahkan secara literal apa? Dan semua saudara yang bersama dengan aku, ya kan? Kata semua saudara di sini, kata Marius apa? Biasanya kalau di surat-surat lain, misalnya dalam surat Roma, Korintus, ya, Paulus hanya menyebut dirinya rasul saja. Nggak ada disebut bersama dengan saudara-saudara lain. Ya, coba kita lihat surat misalnya surat Roma pasal 1.
Iya. Ada nggak bersama dengan saudara-saudara lain di situ disebutkan? Nggak ada, dari Paulus gitu aja kan? Nah, misalnya 1 Korintus. Coba buka. Pasal 1. Dari Paulus. Oke? Nah, nggak ada bersama saudara-saudara lain kan? Nah, kenapa kok dalam Galatia itu disebutkan bersama dengan saudara-saudara lain? Nah, Marius menjelaskan gini. In order to startle the Galatians. Apa? Starter itu mengejutkan ya. Untuk memberi kejutan kepada Galatia. Dan reprove them dan memarahi mereka gitu lah ya. Kamu melakukan satu kesalahan gitu, a grave error, kesalahan fatal. Bahwa kamu mengikuti, nanti dia kasih tahu ya Injil yang lain. Oke, sehingga dia bergabung dengan saudara-saudara yang lain untuk kayak memarahi mereka. Reprove them. Ya. Oke, ini kata Marius. Nah, bersama dengan saudara-saudara lain itu menegaskan ya, Paulus nggak sendiri, ada saudara-saudara lain untuk mengejutkan mereka, untuk memarahi mereka tentang kesalahan mereka karena mengikuti Injil yang lain. Okay, so give more weight to his own injunction and the gospel that he preaches. Sehingga jemaat Galatia ini menambah-nambahin Injil gitu ya. Nah, Paul speak with the conscience of others. Nah, bagaimana menurut Chrysostom? Nah, di sini dia menambahkan namanya, ya, his own name alone. He puts his own name alone or names 2 or 3. Tapi di sini dia tidak mengatakan nama 1, 2 atau 3, tapi the whole community, keseluruhan. Makanya ada kata pantes. Pantes ini artinya keseluruhan. Ya. Keseluruhan. What does this mean? Apa artinya di sini? Nah, ini adalah untuk to destroy their calumny, therefore to show his opinion shared by many. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus itu juga bukan dari pendapatnya pribadi, tapi dari pendapat banyak orang. Sehingga dia menambahkan brothers di sini, ya, menunjukkan bahwa he writes with their consent, ya, bahwa Paulus menulis ini untuk menegur mereka bersama dengan orang-orang lain. So, berarti ada masalah yang serius ini. Ya, Paul speak with the consent of others. Jadi untuk menegur mereka bersama dengan orang lain. Nah, to the churches of Galatia sekarang. Kepada gereja-gereja di Galatia. Berarti di sini mana? Ini ya. Tes Ecclesiais, tes Galatias. Nah, apa pendapat Chrysostom di sini? Gereja-gereja di Galatia. Dikatakan di sini ini adalah seluruh gereja Galatia, bukan satu kota atau 2 atau 3 kota, tapi seluruh daerah dia katakan. Ya, berapa tidak diberitahu di sini ya. Ini Galatia itu satu provinsi yang luas ya. Oke. Nah, let me point out here is extreme irritation he does not write to the beloved. Di sini dikatakan kepada gereja Galatia yang terkasih atau yang beloved ya di sini, atau yang kudus, tapi dia cuma sapa gereja-gereja Galatia saja. Nah, ini tentu ada satu hal yang Paulus tegaskan ya. Gitu. Nah, ada act of one who is intensely displeased and showing his pain ya. Jadi gereja Galatia ini membuat Paulus itu merasa sakit hati gitu, pain. Ya, displeased, tidak senang. Sehingga dia menyapa mereka itu kesannya apa ya?
Kalau kita baca surat-surat yang lain kan nggak seperti itu, ya kan? Nah, ada rasa intensely displeased gitu ya, atau showing his pain, mau menunjukkan rasa sakitnya Paulus kepada mereka. So he addressed them not with the love nor with the names of honor, tidak ada kata kasih di situ atau honor ya, hormat, tapi hanya kepada jemaat itu aja atau gereja saja. Ya, dia bahkan tidak mengatakan gereja-gereja Allah, tapi hanya gereja Galatia gitu. Tidak ada the churches of God, tapi hanya the churches of Galatia. Nah, ini kesimpulannya apa? Chrysostom ini mengatakan bahwa ada sesuatu yang mesti segera diberesin ini, yang tidak menyenangkan hatinya ini. Oke, nah kalau Theodoret mengatakan bahwa kemungkinan Galatia ini ditulis di Roma ya, ketika Paulus sudah berada di Roma. Nah, ini menurut Theodoret. So the divine apostle had already seen and thought then. Jadi waktu Paulus sudah di Roma ya berarti Paulus sudah mengajarkan, kalau di Roma kan ada detik-detik terakhir Paulus ini hidup dia ya. Berarti dia sudah mengajarkan semua kebenaran kepada mereka, tapi kok ketika dia sudah di Roma, nggak akan dieksekusi, kok malah jemaat Galatia itu menyakitkan hatinya. Nah, ini salah satu surat Galatia ini salah satu surat yang keras ya dari Rasul Paulus kepada gereja. Nanti kamu bisa baca ya di ayat-ayat berikutnya bagaimana dia mengatakan kata-kata yang keras. Bahkan dia Petrus pun dia tegur, ya kan? Kayak gitu. Oke, sekarang gini, grace and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ. Di sini Yunaninya mana? Ini ya. Apo, Theo, Patros, Hemon, Kai, Kurio, Yesu, Kristus. Ini ya. Ini menjelaskan apa ini? Kerasulan atau RNA? Karis kai RNA ini ya. Ini menjelaskan karis kai RNA, bukan kerasulan. Oke, kita mana ini tadi? Nah, sekarang kita lihat apa kata Agustinus. Grace and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ. Nah, kalau buku ini menegaskan ini ya, grace and peace from God the Father, our Father, and Lord Jesus Christ, ya kan? Ini dia. Membedakan grace and peace. Apa kata Agustinus? Kalau grace itu untuk pengampunan dosa, dia bilang. Sedangkan peace itu apa? Hasil dari pengampunan. Jadi grace for the forgiven of sins, peace is menunjukkan kita sudah diampuni atau kita berrekonsiliasi. Alright. Nah, sekarang Chrysostom mengatakan apa? Oke, dia menyebut Allah itu Bapa. Artinya di sini bukan untuk flatter ya. Flatter itu untuk menyanjung mereka, tapi memang memarahi mereka, ya, reproving them dan mengingatkan mereka, oke, bahwa mereka itu adalah anak-anak dari Bapa. Makanya Paulus menambahkan kata patros, ada kata Bapa di sini. Theo itu patros kita, ya kan? Patros hemon, artinya Allah Bapa kita. Kita ini berarti kan termasuk
Jemaat Galati. Iya, jadi ingatkan lagi, Allah itu Bapa. Nah, ini kata Chrysostom. Oke, reminding them how it was they became sons. Bahwa mereka adalah anak-anak dari Bapa. Tapi bukan melalui hukum Taurat. Tapi melalui apa? The birth of regeneration. Ya, the birth ini kayak permandian ya. Pemandian dari kelahiran baru. Nah, ini menunjukkan kepada baptisan. Ya. Nah, yang sebetulnya mereka tidak layak terima gitu. Karena dulunya mereka apa? Budak, musuh, dan orang asing gitu. Ya. Lalu kenapa kamu begitu cepat berubah padahal kamu memanggil Allah itu Bapa? Dan kamu tahu, bukan karena hukum Taurat kamu bisa menerima kingship ini kekeluargaan ini. Ya, atau relasi ini. Okay? Why do you desert the one who distinctly descends or affiliation relation to your previous man's thought? Kenapa kamu sekarang beralih kepada afiliasi ya, kepada yang lain dan membelakangi ya mentornya siapa, Paulus ini. Alright? Ini kata Chrysostom. Sehingga di sini menegaskan bahwa kata Bapa ini untuk mengingatkan mereka lagi, kamu sudah diangkat jadi anak Allah. Oke? Itu bukan karena kamu bisa menaati hukum Taurat, tapi karena kemurahan Allah. Ya. Nah, Ambrosius ngomong apa ini? Ini Ambrosius ngomong apa? Oke, ini ada Hizkia ya. Selamat bergabung. Alumni. Ya. Bukan Hizkia yang di sini. Oke. Apa kata Ambrosius? Hah? Ini menunjukkan bahwa apa? Human race is sustained by the goodness of both. Bahwa kita bisa hidup karena apa? Kebaikan dari bapak dan anak. Either father and son. Jadi bukan salah satunya. Sehingga di sini menegaskan anak tidak lebih kecil dari bapak ataupun bapak tidak lebih besar dari anak. Oke? Nah, ini kata Ambrosius. Oke. Bapa tidak akan menjadi Allah kita ya kalau tidak melalui Kristus. So, this is right. The Son, anak itulah menjadi the true Lord unless he is also God. Nah, ini bagus ya. He will not be a true father. Bapa Allah tidak akan menjadi bapa yang sejati jikalau dia apa? Kristus bukan Tuhan. Kalau Kristus bukan Tuhan, berarti Allah itu bukan Bapa, kan gitu. Dan sebaliknya, will the Son to be a true Lord unless he is also God. Jadi kalau Allah anak itu bukan Allah Tuhan yang sejati, maka dia juga bukan Tuhan. Oke, Christ gave himself for all sins sekarang. Nah, sekarang di sini Yesus Kristus dijelaskan oleh dua apa? Dua klausa ya kan? Satu dan ini ya kan? Ya kan? Nah, ada dua ini. Satu ini apa? Participle. Benar? Satu lagi ini. Apa ini? Conjunction. Nah, di sini ada dua. Pertama, dontos. Nah, kamu perhatikan di sini. Dontos itu artinya give himself ya for our sins. Nah, berarti ini dia. Dontos, eoton, huper, ton, hamartion, hemon. Artinya memberikan dirinya untuk dosa-dosa kita. Nih. Oke, apa kata Ambrosius di sini?
Ini. Nah, ketika manusia masih masih jatuh dalam dosa lah ya, dikuasai oleh iblis, juru selamat memberikan dirinya kepada the willing devil, si jahat, kehendak si jahat. Supaya apa? Supaya deceiving him, menipu dia dengan kuasa dari kasihnya. Nah, ini kan kayak Gregory of Nyssa itu juga mengatakan begitu kan. Jadi kematian, Kristus menawarkan dirinya seolah-olah dia mati itu kepada iblis itu adalah sebetulnya untuk menaklukkan kematian itu sendiri. Maka lagu Paskah itu kan menginjak-injak maut dengan kematian, ya kan? Gitu. Jadi dia menginjak kematian dengan kematiannya. Nah, so for deceiving, untuk menipu si iblis. Supaya dia bisa mengambil, dia masuk ke dalam Hades itu bisa mengambil apa yang menjadi milik si iblis. Alright? Nah, ini kata Ambrosius ya. Lalu untuk dosa-dosa kita. Di sini apa? Ambrosius mengatakan apa? But now Christ, by atoning for our transgression, not only gave us life, but also made us his own, that we may be called children of God, made so through faith. Artinya apa? Untuk dosa-dosa kita itu apa? Jadi Kristus nggak hanya menebus kesalahan kita ya, tapi dia juga apa? Mengangkat kita jadi anak. Artinya dia memberi kita hidup yang baru melalui dia membuatnya itu melalui iman kita, through faith dia katakan. Jadi apa yang dulu error, nah sekarang di bawah hukum, ketika error itu di bawah hukum, nah sekarang menjadi benar di bawah anugerah. Okay. What a great error it is therefore to go under the law again after receiving grace. Ya, yeah. So jadi kata Ambrosius, ketika Yesus menyerahkan dirinya, nah ini berarti untuk menebus kesalahan kita, memberikan kita hidup baru, menjadi anak-anak Allah, sehingga kita hidup di bawah anugerah, receiving grace. Oke, nah sekarang yang kedua, membebaskan kita dari zaman yang jahat ini. Apa artinya ini? The evil age, zaman yang jahat. Kalau ini Yunaninya di mana? Sini kan? Opos, exeletai hemas, ek, tu ainos, tu ponero, enes, tos. Nih. Nah, ini dia. Ya kan? Oke. Jadi kalau saya tanya, delivering us from this evil age, yang mana bahasa Yunani-nya? Plus Enos, ya kan? Nah, apa penjelasan dari Theodoret? Coba baca kalian. Zaman yang jahat ini artinya apa? Hah?
Membebaskan kita dari zaman yang jahat. Apa? Ini. Nih. Nah. Jadi membebaskan kita dari zaman jahat ini menegaskan bahwa present life, kehidupan kita nih sekarang, ya, yang dikatakan adalah secular human way of living, di mana dosa itu sudah kayak menjadi rumah. Nah, sekarang itu dibebaskan oleh Kristus sehingga kita memiliki semacam natur, ya, yang dulunya immortal, nah atau corruption, sekarang menjadi incorruption, bisa conquer sin, menaklukkan dosa pada zaman ini. Ya, jadi kalau sebelumnya the present X-nya itu file itu busuk ya. Nah, ketika kita dibebaskan, kayak kita tuh dikeluarkan dari kebusukan atau keburukan. Nah, supaya apa? Supaya kamu memakai immortal life ini, incorruption ini. Kamu bisa conquer sin, menaklukkan dosa. So, membebaskan kita dari zaman yang jahat sekarang ini adalah lebih kepada apa? Memberikan kita kuasa untuk menaklukkan dosa kita. Nah, ini kata Theodoret ya. Oke. Nah, sekarang ini. Kalau ini the will of our God and Father. Ini Yunaninya mana? Ini ya, kata ya ini ya kan. Jadi membebaskan kita menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Lihat, kata Bapa lagi diulang ini. Patros. Patros. Ya kan? Gitu. Nah, artinya apa ini? Kalau dari Jerome mengatakan apa? Membebaskan kita dari zaman jahat. Menurut kehendak Allah dan Bapa. Nah, di sini Jerome mengatakan Kristus memberikan dirinya bukan tanpa kehendak Allah atau keinginan Allah. Itu sejalan dengan keinginan Allah. Ya, ataupun bukan Bapa yang menyerahkan anaknya tanpa persetujuan anaknya. Jadi Bapa mengutus anaknya sesuai dengan kerelaan anaknya. Oke. Oke, tapi putra memberikan dirinya bukan tanpa kehendak bapaknya. So, itu yang dikatakan the economy of the salvation ya, ekonomi keselamatan itu seperti itu. Nah, the Son gave himself that he himself as righteousness might do away with the unrighteousness in us. Jadi membebaskan kita dari zaman yang jahat ini adalah supaya kita apa? Jadi benar
kita menghindari melakukan hal-hal yang tidak benar dalam diri kita. Nah, itu diberikan oleh putra. Oke? Wisdom gave itself that it might out foolishness. Nah, ada hikmat yang mengusir kebodohan kita. Ini kata Jerome. Chrysostom apa kata Chrysostom? Gantian, kalian ayo. Nih. Hah? Nah, Chrysostom cerita membebaskan kita dari zaman yang jahat ini. Zaman yang jahat ini penuh dosa, ya kan? Nah, salah satunya adalah kamu masih apa? Tidak taat kepada hukum Taurat. Jadi kalau kamu tidak taat kepada hukum Taurat, tidak taat kepada Allah, ya, dan kamu masih mau mencoba untuk mengandalkan hukum Taurat, ya kamu masih dalam kegelapan, dalam zaman yang jahat itu. Nah, makanya Paulus sengaja nih pakai kata membebaskan kita dari zaman yang jahat. Ini maksudnya apa? Kamu tidak terikat lagi kepada hukum Taurat. Ya, gitu. Yang benar adalah kamu sekarang harus menyenangkan Bapa. Oke. Terus dia katakan bukan dari Bapa, tetapi Bapamu. Nah, ada your father. Ya kan? Dari Bapa kita. Nah, ini menandakan apa? Bahwa Kristus membuat Bapaknya menjadi Bapa kita. Nah, ini kata Kristus. Oke? Nah, berikutnya glory forever and ever. Kemuliaan selamanya. Yang mana ini? Ini ya. Nah, ya kan? Oke. Hei doksa, coba baca. Amennya belum. Ya. Yang ini ya. Nih. Oke, apa artinya ini? Untuk kemuliaan siapa ini? Hah? Agustinus mengatakan Kristus tidak mencari kemuliaannya sendiri. Ya kan? Nah, jadi pada akhirnya apa? Kristus datang memberikan nyawanya, membebaskan kita dari si jahat. Untuk apa? Kemuliaan Allah. Nah, Agustinus mengatakan apa? Kristus tidak mencari kredit untuk dirinya ataupun untuk kita. Nah, ini kan orang-orang Galatia kan kalau masih mengandalkan hukum Taurat itu apa? Mengklaim akan usaha perbuatan baik dia, gitu loh. Klaim akan good work-nya. Nah, makanya Paulus sengaja mengatakan ini untuk kemuliaan Allah. Walaupun itu dilakukan oleh Kristus. Ini dengan segala pengorbanan Kristus, itu Kristus tidak mencari kemuliaannya sendiri. Nah, ini untuk menegur ya orang-orang kaum Yahudi itu yang masih mengandalkan hukum Taurat. Oke? Terus dikatakan he come to nor had he come to do his own will. Kristus tidak datang dengan kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapa yang mengutus dia. Nah, kehendak dan kemuliaan Bapa ya yang sekarang Rasul Paulus sampaikan ini adalah satu teladan dari Tuhan yang mengutus dia bahwa dia tidak mencari kemuliaannya sendiri ketika dia melakukan karya ya atau ketika Paulus memberitakan Injil. Jadi Paulus juga tidak mencari kemuliaannya dia sendiri. Sama seperti Kristus tidak mencari kemuliaannya sendiri. Ya.
If I were to please man, I should not be a servant of Christ. Nah, Paulus mengatakan, kalau aku mau menyenangkan manusia, aku tidak akan menjadi hamba Kristus. Ya, ini kita baca dalam Galatia 1 ayat 10. Coba buka. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah dicari kesukaan manusia atau apa? Adakah kesukaan kepada manusia? Selain aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan manusia. Iya, jadi kalau aku masih mencari kemuliaan sendiri nih, mau hanya menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Alright? Sehingga di ayat 5 dikatakan baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Nah, lalu di sini ada soal surat ini selesai nih, lalu ada kata amin, ya kan? Nah, kenapa kok kata amin itu begitu mendadak di sini? Nah, Krisostom menjelaskan apa ini? Di surat-surat lain tidak ada kata amin yang diletakkan di prolog ya, atau di ucapan salam ini. Cuma di sini nih. Nah, kenapa kok muncul kata amin? Nah, ini untuk menegaskan kembali ya, establish trust that are patently true, bahwa memang apa yang dikerjakan oleh Kristus itu untuk kemuliaan Bapa. Jadi ditegaskan kembali di situ. Ya, ini kata Chrysostom ya. Kamu lihat di sini dalam strukturnya ya. Ini kita bisa simpulkan begini. Kerasulannya amin. Ya. Oke, ini ditutup. Lalu karis dan erene dari Allah Bapa, amin. Alright. Apa yang dikerjakan oleh Kristus? 1, 2, amin. Jadi amin ini menegaskan kerasulannya, karya Kristus. Oke? Nah, yang sekarang kamu terima dalam karis tadi anugerah, pengampunan dosa, erene itu rekonsiliasinya ya, kedamaian tadi. Nah, ini semua untuk doxa estu aionas, untuk kemuliaan bagi Allah selama-lamanya. Nah, that's it. That's the main idea-nya ya. Maka di sini Chrysostom mengatakan nih ya. Either itu grace apa yang Allah berikan ya. Tadi yang saya jelaskan tentang apa yang dikerjakan oleh Kristus, oke? Nah, Paulus tidak bisa menyatakan kata-kata lain selain dia kayak memberikan satu doksologi yang cepat, ya, satu doksologi yang cepat yaitu nih, bagimulah kemuliaan selama-lamanya, amin. Jadi kayak seolah-olah Paulus nggak bisa mengekspresikan katanya selain kata doksologi dan amin itu. Oke? Oke. Ada pertanyaan di sini? Nah, kita udah selesai 5 ayat ini ya, secara semantik kontennya. Nah, tentu kan setelah itu ada konsep teologisnya, kalian bisa pelajari di sini. Galatia 1 ayat 1 sampai 5, ini konsepnya di sini. Tapi yang belum adalah personalnya ini. Personal itu artinya apa? Yang kalian pelajari ini diturunkan ke dalam hati. Ini refleksinya untuk reproof, correction, dan instruction, ya kan? Nah, kira-kira
Apa personal yang kalian pelajari hari ini dari 5 ayat ini? Kalau saya lihat misalnya ya, Paulus yang begitu peduli misalnya kepada gereja di Galatia. Dia tidak mau umatnya atau gerejanya itu tersesat dan akhirnya kehilangan keselamatan. Nah, begitu juga saya misalnya nih, ya kan, hati kita. Kita nggak boleh kehilangan Kristus. Ya, kenapa? Lihat, saya sudah memanggil Allah itu Bapa. Tentu nggak ada kata lain lagi, ya Bapa. Jangan sampai kita meninggalkan Bapa kita. Ya, dengan cara tidak mengakui anak. Nah, tadi dikatakan kan, ide Bapa dan anak itu sehakikat, satu kehendak. Apa yang dikerjakan oleh Bapa, apa yang Bapa kehendaki dikerjakan oleh anak. Bapa tidak mengerjakan apa yang tidak anak kehendaki. Anak mengerjakan apa yang Allah atau Bapa kehendaki. Jadi mereka tidak bertentangan. Satu sinergisme di antara mereka. Nah, kalau kita mengakui Allah itu Bapa, ya berarti mengakui Tuhan, Kristus itu sebagai Tuhan. Kayak gitu. Nah, jangan sampai kita tidak lagi memanggil Allah itu Bapa atau tidak memanggil Tuhan itu, tidak memanggil Kristus itu Tuhan. Kan ada yang mengatakan ya Tuhan Kristus itu cuma manusia biasa. Ya, gitu. Atau Allah itu bukan Bapa. Nah, kalau bidat Sabellianisme mengatakan Allah itu ya Bapa, Bapa itu ya Yesus Kristus, Kristus itulah Bapa, gitu. Nah, itu tentu ajaran salah lagi. Ya. Gitu. Bapa sama dengan Yesus Kristus. Nah, itu juga salah. Ya, itu kayak dalam heresi atau dalam ajaran bidat itu namanya Sabellianism, Sabellius ya. Nah, sekarang bangkit lagi di tengah-tengah gereja ya, termasuk di Indonesia ini. Oke. Jadi nggak usah panggil Tuhan Yesus Kristus, ya cukup panggil Bapa. Yang manggil Bapa, yang manggil Tuhan Yesus. Benar nggak itu? Ya. Ya kan? Salah. Gitu. Nah, dalam teks ini sudah jelas ya. Yesus Kristus dan Allah Bapa. Di sini Theo itu Patros, Kurio itu Yesus Kristus. Oke. Nah, jadi jangan dibalik-balik. Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus Kristus. Jangan dibalik. Allah itu ya Tuhan, Tuhan itu ya Allah, Allah itu ya Kristus, Bapa itu ya Kristus, gitu. Nah ya, nah ini kita nggak benar. Nah kalau dalam konteks gereja Galatia itu apa? Kalau di dalam Galatia, masalahnya apa di situ? Guru-guru palsu mengajarkan apa? Injil yang lain. Apa itu? Tadi kalau di dalam hukum? Iya, tidak cukup dengan anugerah atau lewat Injil Kristus. Tapi harus juga ditambah mengerjakan hukum Taurat. Nah, itu dia. Nah, ini kayak semacam ada penambahan ya kepada Injil. Nah, nanti kita baca di ayat 6 sampai ayat yang ke-9 atau 10 itu
Di situ jelas Paulus menjelaskan tentang satu Injil yang ternyata bukan Injil, ya. Dia memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, nanti kalau kita baca di pasal yang lain, pasal 3, nah itu baru kelihatan. Apa sih the content of the true gospel itu? Oke, what is our personal? Coba satu orang. Apa personal kalian membaca ayat ini? Jadi percaya kepada Injil yang benar itu sangat-sangat menentukan. Nah, Injil yang benar itu terdapat di mana? Kitab suci seperti ini. Ya, kamu tidak membaca misalnya Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Yudas, Injil-Injil Gnostik, itu Injil-Injil palsu. Nah, yang kamu baca Injil dari Lukas, Yohanes, Matius, surat dari Paulus, gitu. Ini dia ajaran yang sehat. Ya kan? Gitu. Nah, kalau kita salah memahami doktrin, ajaran, ya kita akan salah hidup dan tidak menuntun kita kepada keselamatan. Nah, hanya dalam kitab suci ini yang menuntun kita kepada keselamatan. Oke, so doktrin atau didaskalia itu menentukan keselamatan kita atau tidak. Ya, nah kalau dikatakan Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita, titik, ya ini dia, nggak ada yang lain. Ya kan? Dia yang membebaskan kita dari zaman yang jahat ini, ya dia, nggak ada yang lain. Nah kayak gitu. Oke. Jadi personal yang kita tangkap apa di sini? Misalnya ini, pentingnya ajaran Injil yang benar. Nah, kita jangan sampai juga mengajarkan Injil yang lain. Jadi kenali berbagai ajaran-ajaran yang ini. Ada Sabellius, bahkan di sini ada yang muncul gereja oneness ya. Jadi sejak pandemi ini banyak orang kan suka ngajar ya, jumlah YouTube lah, tapi nggak karu-karuan gitu. Oke. Misalnya universalism, oneness itu ya tadi baik Bapa, Anak, Roh Kudus ya satu gitu. Jadi mereka menolak Allah Tritunggal. Ya, nggak ada yang namanya Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya semuanya satu, yang Allah yang satu itu aja. Ya Bapa kadang menjadi anak, lalu dia menjadi Roh Kudus gitu. Cuma topengnya aja diganti. Allahnya satu. Ya waktu di Perjanjian Lama dia pakai topeng Bapa, Perjanjian Baru dia pakai topeng Anak. Sekarang Roh Kudus gitu. Nah makanya ada yang mengatakan Bapa, Anak, Roh Kudus, ya itulah Yesus Kristus. Nah ini bahaya ajaran seperti itu. Ya, menolak Allah Tritunggal. Gitu. Padahal Bapak Gereja dari zaman dulu ya Allah Tritunggal. Bapa dan Anak, Putra dan Roh Kudus. Nah sekarang banyak yang mau menyangkali itu. Karena dianggap ini membingungkan. 3 kok 1, 1 kok 3. Ya, gampangnya 1 aja gitu. Tapi topengnya berbeda-beda gitu. Ya. Oke, apa lagi selain itu? Coba ini yang belum bicara nih. Agung, apa? Ya. Ketika saya mengabaikan hal-hal yang seperti ini dalam ayat-ayat terkait, kemungkinan saya akan mudah untuk salah menafsirkan setiap ayat-ayat. Karena kita tahu bahwa dalam Alkitab bahwa orang yang
yang salah menafsir itu adalah orang-orang teman-teman orang Farisi yang menafsirkan kayak yang beda. Jadi bagi saya ketika saya salah menafsirkan, berarti saya adalah salah satu teman orang Farisi. Berarti personal yang saya dapat pada hari ini itu ketika saya memahami dan lebih konsisten untuk mengerti setiap materi yang saya pelajari hari ini, jadi saya akan lebih mudah untuk bisa terlepas dari hal-hal yang mungkin salah untuk nafsir. Ya, waktu kita mau menjelaskan ayat firman Tuhan ini hati-hati gitu maksud saya. Jangan sampai kita kayak jadi gereja Galatia yang kedua. Dan ya sekarang udah muncul banyak ya ajaran-ajaran yang membahayakan. Ya. Ya, seperti ya paham tadi yang menolak Allah Tritunggal, akhirnya jadi universalism, oneness lah istilahnya apa. Ya, Sabellianism sekarang bentuk topengnya ya itu tadi menolak Allah Tritunggal, atau kayak semacam ajaran saksi Yehova, itu kan zaman dulu namanya Arius ya, Arianism, yang tidak mengakui keilahian sang anak, bahwa anak itu lebih rendah atau tidak sehakikat dibuat atau dicipta oleh sang Bapa, cuma ciptaan yang utama gitu. Ya, nah tentu kita nggak percaya itu. Ya, kita percayanya Allah Tritunggal. Ya. Oh, di sini ada yang nggak percaya Allah Tritunggal, bahaya nih kita. Ya, atau ada yang nggak percaya Allah Kristus itu sehakikat dengan Sang Bapa, ini bahaya nih. Ada yang nggak percaya di sini? Ya. Atau ada yang mengajarkan begini, Kristus hanya punya satu kehendak. Dia hanya punya kehendak Allah, nggak punya kehendak manusia. Itu juga bahaya. Ya. Atau Kristus dia hanya punya satu kodrat, yaitu kodrat Allah, tidak punya kodrat manusia. Itu juga bahaya. Ya. Ada yang mengajarkan Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, tapi dia diangkat ke surga hidup-hidup. Itu juga bahaya. Oke? Gitu. Ada yang mengatakan Kristus hanya punya kodrat manusia, dia tidak punya kodrat ilahi. Buktinya dia nikah terus punya anak cucu gitu. Makamnya ada. Ya, itu kayak Jesus Seminar dan sebagainya, itu liberal theology seperti itu. Itu bahaya. Oke? Nah, maka harus kembali kepada Injil yang benar. Ya. Oke, kita akan sambung besok Galatia 1. Kalian baca ayat yang ke-6 sampai 9. Ya. Jadi mulai besok kita akan sedikit cepat karena ya, saya harap kalian makin lama makin familiar dengan ini ya. Ya. Jadi caranya saya akan jelaskan ini, kita akan jelaskan ini, lalu apa semantik kontennya. Ya, dan kita mencoba menarik personalnya, ya tentu anagogiknya. Kalau anagogiknya apa di sini? 5 ayat ini. Pengudusannya apa? Pengudusannya apa kalau gitu? Ya. Nah,
Kalau secara personal kan kita mesti berhati-hati nih terhadap ajaran Injil ya. Tidak boleh ditambah atau dikurangi atau inovasi gitu. Biasanya orang Protestan itu suka inovasi, ya kan? Ibadahnya diinovasi dan segala macam. Ini jadi aneh-aneh gitu ya. Ada yang ketawa-ketawa ibadahnya, nangis-nangis, jingkrak-jingkrak. Itu orang-orang Protestan suka berinovasi. Termasuk Injilnya diinovasi. Kayak renovasi rumah aja. Oke, ini para rasul aja sangat hati-hati gitu ya. Bahkan keras banget gitu. Nah, kok kita ini sekarang gampang sekali. Ya karena gini, kita kalau mengikuti Injil yang salah, ya kita akan dibawa pada jalan yang salah. Jadi tujuannya jadi lain gitu. Ya. Nah, kalau anagogiknya apa dong? Pengudusan buat kita. Anagogik tadi ini apa? Lapisan yang keempat. Ini berkaitan dengan kesempurnaan orang percaya, menjadi serupa dengan Kristus, mencapai kekudusan yang sesungguhnya. Kan gitu. Ya. Berarti kalau kita pelajari ayat ini hari ini, apa kekudusan sesungguhnya kita mau capai? Coba, siapa ini bisa jawab? Nah ini Orna apa? Orna. Hati terhadap Rasul Paulus itu ingin dia menyatakan kerasulannya untuk menegaskan kepada jemaat di Galatia bahwa apa yang diajarkan itu benar adanya. Jadi sebagai kita yang sudah diajarkan tentang Injil yang benar itu apa sih yang harus kita lakukan? Ya. Oh, apa sih yang harus kita lakukan? Ini masih ketiga nih. Ketaatannya, obediensinya tadi apa dong? Sorry, saya langsung skip ya. Yang itu, ketaatan kita apa dong? Tadi belajar Injil yang benar ya, misalnya kan. Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang palsu. Oke, ini salah satu aplikasinya. Lalu eskatologisnya apa? Apa? Dari Injil itu yang diajarkan, pasti kita akan dituntut untuk serupa dengan Kristus. Dituntut untuk menjadi serupa dengan Kristus. Iya, berarti Injil yang benar itu membuat kita apa? Misalnya ya, mengakui Kristus sebagai Tuhan, Allah sebagai Bapa, misalnya. Ya, tidak dibalik-balik. Apalagi yang membuat kita bisa segambar dan serupa dengan Kristus. Berarti kalau anagogiknya kita harus terus setia nih kepada Injil yang benar sampai akhir hidup. Ya kan? Berarti salah satu kekudusan kita harus jalanin apa? Menjaga kebenaran Injil. Ya. Jangan sampai kita seperti jemaat Galatia. Oke, Roma 8 ayat 29 itu ya. 1 Yohanes 3 ayat 2, 1 Petrus 1 16, Matius 13 43, Efesus 4 24. Nah, ini adalah kekudusan yang sesungguhnya dalam anagogik. Nah, anagogik dalam Galatia ini kita bisa katakan ajaran yang benar itu harusnya apa? Terus menguduskan
menguruskan kita atau menuntun kita kepada satu keselamatan. Oke. Nah, besok kalian coba tolong perhatikan ya supaya kita bisa cepat. Ayat 6 sampai 9 ini coba dicek ya. Oke, ini. Oke, ayat 6. Nah, tolong lihat, kalian sudah mulai menentukan nih topik mana, ya, ayat mana yang kalian tertarik, misalnya berapa ayat gitu, lalu sudah mulai memetakan apa sintaktik kontennya, ya, dan kira-kira abstrak apa yang tesis apa yang mau kalian kerjakan, ya. Tetap pendekatannya eksegesis, tapi kayak ini misalnya ya. Tadi saya kasih contoh tentang natur kerasulan Rasul Paulus. Nah, ini ada 3 pokok nih. Nah, ini kalian bisa jelaskan di sini. Natur kerasulannya. Ya. Nah, penting temukan ini dulu tesisnya. Nah, nanti waktu kalian ngerjakan pendahuluannya, state of the art-nya kita perlu cari. Itu belakangan lah. Bisa dicari. Tapi yang penting temukan tesisnya atau argumennya. Ya. Nah, misalnya kalian bisa juga selidiki mau bikin topik Injil yang benar. Apa saja ciri-ciri Injil yang benar? Oke, menurut Galatia pasal 1 atau pasal 2 ayat sekian gitu. Nah, misalnya the true gospel, Injil yang benar itu A, B, C gitu. Ya. Gitu. Atau di sini bisa juga ambil topik apa? Kalau 5 ayat ini saya kira yang ini ya. Tadi ya. Ini kan. Misalnya ada 4 poin ini ya. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalian bisa manfaatkan ini nih. Konsep teologisnya ada di sini. Tuh mencari tesisnya. Ya. Kalau ini kan detail ya. Kalau ini ya. Ini kan detail-detailnya. Nah, ini ada overview-nya ini. Garis besarnya, kalau ini detail-detailnya. Nah, yang kalian perlu pahami dulu waktu bikin abstraknya itu garis besarnya dulu gitu. Oke. Nah, nanti dalam pembahasannya boleh detail-detail. Misalnya nih, Injil yang benar, 1, datang dari Allah sendiri. Injil yang benar, Kristus menyerahkan dirinya untuk dosa kita. Ketiga, Injil yang benar, Kristus membebaskan kita dari zaman yang jahat. 4, Injil yang benar apa? Sinergi. Ya, bahwa anak dan bapak itu tidak saling bertentangan. Jangan dibolak-balik gitu. Bapak ya Allah, Tuhan ya Kristus. Jangan dibalik-balik. Oke? Nah, atau tadi yang saya katakan, Bapak yaitu ya Kristus, Kristus ya Bapak. Ini keliru lagi. Ya. Nah, atau yang menolak Allah Tritunggal. Jadi Injil yang sejati itu adalah sinergi dari Allah Tritunggal. Salah satu ditambah atau dikurangi itu sudah bukan Injil yang sejati. Gitu. Nah, jadi kamu lihat di sini, kalau kita baca ayat 3 sampai 5, kita bisa memahami, merangkum Injil yang benar. Injil yang benar itu ada berapa poin? 4. Yang pertama apa? Oke, Injil itu bersumber dari Allah. Yang kedua?
Oke. Ya, dari inkarnasi sampai kenaikannya. Lalu yang ketiga? Yang keempat? Ya, keselamatan itu menurut kehendak Allah, sinergi bersama Kristus, Anak dan Bapa. Nah, ini 4 poin kan kalian bisa jadikan klaim bahwa Injil yang benar adalah 4 poin ini. Di luar itu sesat. Gitu. Ya kan? Nah, itu kan salah satu klaim yang kalian bisa buat abstraknya. Nah, ini udah ada satu topik ini. Ya kan? Siapa yang mau? Nah, nanti topiknya nggak boleh sama loh. Iya. Kan 6 pasal, banyak soalnya. Ya, topiknya nggak boleh sama, ayatnya bisa sama. Misalnya, kamu mau ambil topik tentang Injil yang benar menurut Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 5, sudah, berarti itu satu orang. Nanti orang yang kedua nggak boleh ambil topik yang sama lagi. Topik misalnya pasal 1 ayat 1 dan 5 tentang Injil yang benar lagi, kan itu double. Ya. Oke. Nah, ini udah saya kasih nih satu. Ya. Nah, lalu misalnya nih, ayat 6 sampai 10 ini kan ada lagi nanti. Tuh. Ya. Misalnya nanti kalian bahas Injil yang benar menurut Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Nah, ini lain lagi nanti. Karena ayatnya berbeda. Oke. Nah, misalnya ayat 11 sampai 17 ini bahas tentang apa? Rasul yang benar dan rasul yang palsu, atau guru yang benar dan guru palsu. Nah, guru yang benar ada 3 indikator ini. Oke. Hah? Ya, makanya ya kita masih ini ya. Masih sampai kita selesaikan pasal 1 dulu. 18 sampai 24, nanti dari situ kan ini nanti ada beberapa macam konsep. Nah, konsep itu yang kalian nanti bisa kembangkan jadi sebuah artikel. Ya, paling enggak kalau di pasal 1 tadi, ayat 1 sampai 5 kan sudah ada beberapa konsep. Konsep kerasulan, ya kan? Ini kan juga bisa nih. Paling tidak ada 2 ini. Tentang kerasulan, ini ada 3 poin. Lalu tentang Injil yang benar, 4 poin. Nah, ini kan bisa jadi 2 topik udah. Kalau mau ya. Gak usah buru-buru, masih banyak pasal. Mungkin ada yang lebih menarik gitu loh. Ya. Nah, makanya kalian baca ini dulu. Ini kan sudah saya kasih ya di WordPress sampai pasal 4 ya. Nah, pasal 5 masih di otak, belum keluar. Ya. Pasal 5 sama pasal 6 belum. Baru 4 pasal. Nah, kamu baca dulu 4 pasal ini, kira-kira tertariknya di mana? Konsep apa? Nah, ya. Lalu kamu belajar ininya, sintaktiknya. Karena ini yang mau diuraikan kan gitu. Secara ya kalau untuk artikel jurnal mungkin sintaktiknya nanti kan tinggal di-copy, diterjemahin ya kan. Kemudian nanti pembahasannya kan berdasarkan poin-poinnya. Oke, nggak usah terlalu detail kalau untuk artikel, karena nanti kalau detail itu kan ya pokoknya maksimal 7.000 kata. Nah, kalian aturlah gitu ya. Nah, misalnya mau jelaskan tadi ya, ini contoh 5 ayat tadi. Nah, kalau ambilnya tentang kerasulan kan fokusnya ke ayat ini kan. Ya kan? Tadi 4 itu apostolos, itu dari Yesus Kristus dan Allah.
lalu ini adelphoi, ya kan? Dari sesama, dan juga ini Kristus menyaksikan, Paulus sendiri menyaksikan kebangkitan. Nah, kalau kata-kata yang lain ini kan kamu terjemahin kan, tapi nggak perlu dijelaskan terlalu rinci. Yang penting yang berkaitan dengan topik. Oke, jadi ini kalian bikin artikel ya, bukan paper. Kalau bikin paper, berarti ya memang harus eksegesis ayat per ayat gitu. Nah, kalau bikin paper itu lebih kepada apa? Metodenya eksegesis, tapi eksegesisnya adalah pilih yang penting-penting yang mengacu kepada topik. Ya. Nah, misalnya Injil yang benar tadi apa? Injil yang benar berasal dari Allah. Ya kan? Nah, terus yang kedua, Injil yang benar apa? Hah? Yang kedua, Injil yang benar, Kristus menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita. Ini ya, berarti kan kalau berasal dari Allah, menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita, ini kan yang harus dibahas ini kan? Berarti ini kan? Nah, ini yang kalian harus fokus di eksegesisnya. Oke? Lalu Injil yang benar apa lagi? Membebaskan kita dari zaman yang jahat. Nah, ini. Nah, ini dia harus di eksegesis. Oke? Lalu ada sinergi antara Allah dan anak. Ini harus di eksegesis telema ini. Nah, gitu. Oke? Nah, jadi nggak semua bagian itu di eksegesis. Karena yang saya minta artikel jurnal. Tapi metode kerjanya eksegesis. Ya, karena ini pelajaran eksegesis. Ya. Oke, semoga hari ini menolong, memberkati kalian juga. Tolong mulai temukan ya bagian-bagian apa yang mau kalian gali. Misalnya ada yang tertarik ayat 6 sampai 10, berarti pelajari ini. Nanti besok kita akan pelajari yang ini. 6, 7, 8, 9. Ya, ini dia. Caranya sama. Nanti kita dari sini sintetik kontennya apa, kita lihat di sininya. Jadi harus memahami ininya. Ya. Nah, ini satu buku yang bagus ya, ini ada bervolum-volum dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ya. Berapa kitab itu ya, semua lah ya. Nah, ini ada semua. Jadi kalau kalian bisa memakai buku ini ya sangat bagus. Kalian tinggal buka Bibleworks, lalu tinggal bandingkan dengan di sini. Nah, nanti waktu kalian bikin eksegesis kan juga gitu. Misalnya sintetik konten ini yang mau kalian jelaskan kan? Atau tadi mana? Injil yang benar tadi itu dari nih. Menurut kehendak Bapa, ya kan? Nah, ini kan sudah ada komentarinya. Kalian bisa kutip. Terus yang Injil yang benar tadi apa? Membebaskan kita dari si jahat. Nah, kalian bisa ambil ini. Ya. Paling tidak ini satu buku ya beberapa pandangan masuk. Ya, tentu kalau untuk bikin sebuah artikel yang nggak cukup hanya satu buku ini. Kita perlu tambah beberapa buku lagi. Ya. Nah, lalu Injil yang benar apa ini? Kristus memberikan dirinya untuk dosa-dosa kita. Nah, apa kata Ambrosius? Ini kan kalian bisa kutip. Oke, nanti kalian bisa buka juga Catena Bible atau buku Galatia, tafsiran Galatia yang lain, itu bisa nambah-nambahin. Ya. Tapi paling tidak kalau buku seperti ini kan kita baca ini kan paling tidak kita dapat semantik kontennya sudah. Ya. Nah, dari Bapak Gereja. Jadi kita udah nggak ngawur gitu loh, asal ngomong gitu. Ya. Dan ini lengkap semua dari Kejadian sampai Wahyu.
Nah, saya kasih contoh yang Galatia supaya kalian tahu cara menggunakan buku ini. Iya kan? Gitu. Nanti ke depan misalnya kalian mau belajar kitab apa aja ada. Nah, kalian bisa manfaatkan. Ya. Nah, terus kalau mau bikin paper atau artikel, bagaimana cara mengeksegesinya? Sekarang harus latihan. Gitu. Yang dulu pernah ambil eksegesis PB siapa di sini? Oh, kelas ini ya. Yang Mira udah ya? Eksegesis PB. Waktu itu surat apa ya? Perumpamaan ya. Yang murni eksegesis dulu siapa ya? Ozeli ya. Apa? Kitab apa? Oh, enggak. Maksud saya yang dulu itu kita belajar eksegesisnya apa ya? NST waktu itu tingkat kalian apa? Belajar apa? Hah? Oh, yang eksegesisnya? Eksegesisnya belum ambil? Oh, itu waktu itu studi PB. Eksegesis. Enggak, di KRS-nya eksegesisnya belum? Udah ya. Iyalah. Tapi waktu itu kita apa? Apa? Oh, yang waktu itu ada presentasinya ya? Angkatan kalian ya? Ada presentasinya dari papernya ya? Tapi belum bikin jurnal ya waktu itu ya? Masih paper ya? Nah, papernya masih ada nggak itu? Kalau Galatia boleh deh. Ada yang jadikan skripsi waktu itu siapa ya? Angkatannya Marni atau Mercy deh. Jadikan skripsi. Yang perumpamaan itu siapa yang udah terbit artikelnya? Ini masih in review. Terus yang perumpamaan waktu itu siapa yang ngambil? Tingkat kamu ya? Nah, itu ada yang kirim nggak artikelnya? In review, oke, 2. Terus siapa lagi? Yang siapa lagi itu? Ah, Dame? Hah? Belum? Kenapa belum? Waktu itu papernya aja masih ya? Oke, Sarni? Belum kirim. Terus siapa lagi? Yolin? Ada kirim nggak waktu itu? Udah kirim? Yang perumpamaan? Oh. Tapi